Shalom. Selamat datang untuk anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu Guru di ibadah Paskah Keluarga Besar SMP Negeri 4 Sentani dengan tema Kasih Kristus dinyatakan melalui kematiannya. Yang terangkat dalam kitab apa Pak Erwin? Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan bunyi, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, Ibu Desri mau ajak kita sama-sama, mari kita tenangkan hati kita dulu. Kita siapkan hati buat menerima firman Tuhan, mengikuti ibadah. Nah, sebelumnya juga Ibu Desri mau ajak kita untuk saat teduh sejenak. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah ini. Mari kita saat teduh bersama. Saat teduh kita mulai. Ya, baik. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, sekarang Ibu Desri mau ajak kita sama-sama kita menaikkan satu lagu pujian yang berjudul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita ulang sekali lagi lagu pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku.
lagi lagu pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Baik, untuk doa pembuka saya mengundang Ibu Tince untuk membawa kita di dalam doa. Untuk semuanya, anak-anak, Bapak Ibu Guru, tata usaha, pada hari ini kita akan mulai dengan kegiatan kita. Tetapi sebelumnya saya mau mengatakan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa dan kita akan mulai dengan acara kita. Mari kita satu dalam doa. Ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kebesaran-Mu, yang dimana Engkau telah memelihara kami dari hari lepas hari sehingga pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam perantara Roh Allah yang kudus yang selalu berdiam dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami naikkan. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan kegiatan aktivitas kami, yaitu kami menyelenggarakan Paskah bersama di SMP Negeri 4 ini ya Tuhan. Untuk itu kegiatan ini ya Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan lagu pujian Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia korbankan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita ulang sekali lagi pujian ini dari awal. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia korbankan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia korbankan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Baik, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, Pak Guru ajak kita saat ini untuk merenungkan tema Paskah kita di tahun ini, yaitu kasih Kristus dinyatakan melalui kematiannya, yang terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, anak-anak, Paskah sendiri itu adalah mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah mengingatkan kita bahwa betapa luar biasanya, betapa besarnya kasih Allah akan kita, akan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui Paskah mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak, yang harusnya menanggung hukuman dari Allah atas setiap perbuatan, dosa, dan pelanggaran yang terus kita lakukan setiap hari. Tapi kembali lagi, atas kasih Kristus yang luar biasa, Dia mau menggantikan kita. Dia rela menjadi ganti kita untuk mati di atas kayu salib guna untuk tebus dosa kita. Dan sekarang kita sudah tahu, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Dan sekarang apa yang harus kita perbuat sebagai respon kita terhadap kasih Kristus yang luar biasa itu? Maka sekarang untuk saat ini Pak Guru ajak kita untuk memikirkan satu perubahan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing yang akan kita lakukan ke depan, yaitu berkomitmen berubah, ya, berubah dalam setiap hal, pikiran maupun tindakan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ya, sehingga Paskah ini kita bisa maknai di tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan meaning dari atau arti dari tema Paskah kita. Sekarang kita mau angkat satu pujian yang berjudul Kumenang Kumendang, dengan posisi kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bangkit berdiri.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita ulang sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Baik, kita sudah sama-sama bersuka cita. Nah, sekarang anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kemudian nih, kita bersama-sama akan menyaksikan video dari drama Paskah. Jadi di sini Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan satu video di mana kita sama-sama dari video ini kita bisa merefleksikan, ya. Sekarang anak-anak duduk yang tenang, kita saksikan video ini dan coba kalian pikirkan apa yang bisa kalian dapatkan dari video drama Paskah yang diperankan oleh Bapak Ibu guru. Selamat menyaksikan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa,
Anak-anak sekalian, baru saja kita sudah menyaksikan video ataupun drama Paskah yang sudah diperankan oleh Bapak Ibu guru, ya. Nah, selanjutnya kita bersama-sama akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Karya Salibmu. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama akan menyanyikan lagu pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu guru, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Bas. Kepada Pak Bas, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian mulai kesempatan pagi ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini keluarga besar SMP Negeri 4 Sentani merayakan Paskah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu mari kita berdoa minta tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus yang hidup, pagi hari ini kami keluarga besar SMP Negeri 4 merayakan Paskah Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kami baca dan merenungkan firman-Mu, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami. Ketika kami membaca, kami mendengar,
biarlah dapat kami mengerti dan memahaminya. Kami dapat menyimpan dan dapat kami melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan anak-anak yang kami cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di Paskah Islam Negeri 4 kali ini adalah kasih Kristus dinyatakan lewat kematiannya. Kasih Kristus dinyatakan lewat kematiannya. Kita bisa lihat di dalam pembacaan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Guru akan membacakan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti ayat pendukung di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ kita melihat bagaimana tentang kasih Kristus dinyatakan lewat kematiannya. Kasih Kristus dinyatakan lewat kematiannya. Di sini guru akan menyampaikan, mengawali renungan kita. Kita melihat bagaimana tentang kasih itu. Ada 4 kasih yang sering kita dengar di khotbah, mungkin di gereja-gereja masing-masing, di persekutuan, di ibadah remaja, atau mungkin pernah disinggung oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar agama di kelas masing-masing. Kita melihat yang pertama adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih, menggambarkan kasih dalam keluarga. Kasih dalam keluarga, Bapak mengasihi mama, mama dengan Papa mengasihi anak-anak, anak-anak saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu bisa dilihat di dalam 2 Timotius 5 ayat 3 sampai ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kasih yang kedua adalah kasih filio atau filio. Kasih filio ini adalah kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan. Kasih itu menggambarkan persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga, yang melebihi akan ikatan keluarga. Dan yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros ini guru tidak usah menjelaskan. Kasih eros ini menunjukkan kepada yang mungkin sudah berkeluarga atau berumah tangga. Tapi yang keempat itu adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia berdosa. Ini kasih agape ini sering diadakan di gereja-gereja, adalah biasa disebut dengan ada kasih agape, jamuan agape, dan seterusnya. Itu nanti bisa juga dapat dilihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang 8. Jadi kasih agape adalah kasih yang sempurna. Tadi kita sudah melihat tentang drama atau fragmen yang diperankan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita melihat di situ bagaimana tentang kasih yang begitu besar ini. Kalau kasih Allah disempurnakan di kayu salib lewat kasih itu dapat mengubah diri kita. Kasih yang diberikan Allah kepada manusia lewat pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah dapat mengubahkan diri kita. Dulu kita mungkin malas menjadi rajin, terus kepala batu jadi kita menjadi orang yang taat. Kata-kata sindir menjadi kata-kata yang memberkati. Kata sindir ini lebih jelas kita melihat yang suka di TikTok, di story-story, yang suka sindir-sindir temannya, sindir-sindir orang lain yang ada di sekolah lain dan sebagainya. Dan juga kekerasan jadi kasih. Ini yang perlu kita melihat. Jadi oleh sebab itu biarlah tiap hari kita pandang kepada kayu salib. Kalau kita pandang kepada kayu salib, maka kita melihat segala kejahatan dan kekurangan kita. Kayu salib itu kita berbicara tentang kayu salib, yaitu orang yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus itu orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau Yesus itu bukan melakukan kejahatan, tapi dia datang, nanti kita melihat di situ bagaikan orang yang terkutuk. Dalam Alkitab menjelaskan adalah bagaimana untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kalau Yesus tidak disalibkan,
dan mati di kayu salib, maka tidak ada seorang pun di dunia ini diselamatkan. Itulah sebabnya di sini penekanan dalam renungan kita adalah bagaimana tiap hari kita mau memandang kayu salib. Kita melihat diri kita dengan berbagai kekurangan kita. Kita melihat bahwa kita menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menghargai apa yang dalam Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ada kelebihan dan kekurangan. Kita menghargai merawat tubuh kita, bahwa inilah pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna yang diwujudkan di dalam kayu salib. Tanpa pengorbanan Dia, tidak ada seorang pun di dunia ini diselamatkan. Bapak dan Ibu guru pun tidak bisa diselamatkan. Pendeta pun, majelis jemaat pun, siapapun tidak bisa diselamatkan. Itulah sebabnya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kehidupan kita dapat diselamatkan. Lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, kehidupan kita yang tadi lewat fragmen tadi adalah 5 hal, itu adalah bagaimana kehidupan kita. 4 hal itu kehidupan kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kita yang jadi malas, ayo lewat Paskah ini kita menjadi rajin kembali. Mungkin kita di rumah yang menjadi orang yang kepala batu, keras kepala, atau di sekolah pun keras kepala dengan Bapak dan Ibu guru mata pelajaran atau balik kelas. Ayo lewat Paskah ini kita belajar menjadi taat dengan negara. Mungkin kita yang dulu lewat suka menyindir orang di TikTok, lewat story kita, lewat Paskah ini kita bisa dapat berkata-kata dengan baik kepada orang di story kita dan sebagainya. Lewat Paskah ini mungkin kita yang juga kekerasan di dalam rumah atau dimanapun kita berada, biarlah kita ada kasih di dalam kehidupan kita. Kayu salib itu adalah sempurna. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita juga kepada sesama. Diwujudkan, nyatakan. Semua orang bilang saya mengasihi Tuhan. Prakteknya juga mengasihi sesama kita. Buktinya, sudahkah kamu mengasihi Bapak dengan Mama, saudara-saudara di rumah? Sudahkah menunjukkan kasih itu, menghargai Bapak dengan Mama, Bapak dan Ibu guru di sekolah, wali kelasmu di sekolah, Bapak Ibu mata pelajaran di sekolah? Ini yang kita mau wujud nyatakan. Momentum Paskah bukan hanya sekadar Paskah yang tiap hari dirayakan, tapi ingat bahwa Paskah adalah puasa Paskah, puasa yang dapat menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Bukti kita lihat di bilangan itu ketika bangsa Israel memberontak terhadap Allah, maka Allah menyuruh ular untuk memabut setiap umat yang memberontak kepada Allah, sehingga Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga. Setiap orang yang memandang kepadanya, dia dapat diselamatkan. Tembaga itu menunjukkan kepada sebuah penghukuman. Jadi Yesus itu bukan melakukan dosa sehingga dia disalibkan, tidak. Tetapi dia rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Bukan mau menyelamatkan Bapak dengan Mama di rumah Pak Pendeta, bukan mau menyelamatkan Bapak dan Ibu guru, tapi pengorbanan dia untuk menyelamatkan kita sebagai pelajar di SMP Negeri 4 Sentani. Ayo tiap hari pandang Tuhan, tiap hari pandang Yesus, tiap hari pandang kayu salib. Di sanalah kehidupan kita melihat segala kekurangan dan kelemahan kita. Di sana kita melihat pengorbanan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Di sana kita tuntut untuk wujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Mari momentum Paskah ini kita membuat diri kita SMP Negeri 4 wujudkan cinta kasih kita lebih kepada Tuhan, lebih kepada sesama dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan yang punya firman ini memberkati kita mulai di pagi hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Baik, Pak Guru akan memberikan kesempatan 3 menit. Silakan tulislah refleksi di kertas yang akan dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Pak Guru memberikan waktu 3 menit mulai dari sekarang.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan kembali. Kita angkat satu pujian seperti yang kau ingini. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Kita ulang sekali lagi lagu pujian. Kan dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Namun sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan ya terlebih dahulu. Bapak Ibu guru wali kelas sudah bersiap-siap dengan tempat persembahannya. Kemudian kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Nanti Ibu minta anak-anak sekalian kita menyanyi dengan bersukacita sambil bertepuk tangan ya. Karena ini judul lagunya sangat-sangat bersukacita. Sebab Dia hidup. Oke, mari kita bernyanyi bersama sambil mengumpulkan persembahan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Kita sekali lagi dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ibu ajak anak-anak kita semua bangkit berdiri, kita ulang dari awal. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, kita sudah mengumpulkan persembahan bersama-sama masih dalam keadaan tetap berdiri. Saya undang Pak Tony untuk memimpin doa untuk doa persembahan. Pada Pak Tony kami persilahkan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, sehingga Kau mau mengutus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon, sembuhkanlah mereka yang sakit, agar mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa persembahan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih buat Pak Tony yang telah memimpin kita dalam doa persembahan. Sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Tapi sebelumnya Pak Guru mempersilahkan kita untuk duduk. Kita akan mengangkat pujian ini yang berjudul Terlalu Besar.
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita ulang sekali lagi lagu dari awal. telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal jaramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita ulang lagu pujian ini lagi dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal jaramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal jaramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, saya undang untuk kita semua mari bangkit berdiri dan kita akan menutup segala rangkaian ibadah Paskah kita pada hari ini, dan doa berkat serta doa penutup akan dibawakan kembali oleh Pak Bas. Untuk Pak Bas, kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, rangkaian acara kita dari pagi sampai saat ini sudah berjalan, dan kita akan mengakhiri perayaan Paskah kita di pagi menjelang siang ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau bukan Tuhan menyertai, apalah arti momentum perayaan Paskah di SMP Negeri 4. Tapi biarlah momentum perayaan Paskah di SMP Negeri 4 ini betul-betul menjadi berkat bagi kehidupan kami, secara khusus buat anak-anak kami Tuhan. Acara demi acara kami sudah lewati bersama Tuhan. Dan biarlah kami akan mengakhiri Tuhan rangkaian acara kami Tuhan Paskah, perayaan Paskah di SMP Negeri 4 ini. Dan biarlah Tuhan terus menyertai kami, dan Tuhan terus menuntun kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami hari demi hari untuk bisa memandang salib Tuhan, melihat segala kejahatan, kekurangan dan kelemahan kami, dan kami melihat di sana pengorbanan-Mu begitu besar bagi kehidupan kami untuk menyelamatkan, menyucikan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hidup dari dosa, kami dapat dimerdekakan oleh kuasa salib-Mu Tuhan, dan kehidupan kami dapat diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus,
memberkati dan menyertai kita semua di saat ini terus kekal sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat Paskah 4 April 2022. Kasih Kristus dinyatakan melalui kematian